Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Berjumpa lagi di channel Bosek Lapa Bambu Hapus Tangsel. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini seperti biasa saya mau melakukan aktivitas saya merapikan Bosek Lapa ya teman-teman. Karena Bosek Lapa ini untuk mendapatkan keindahan di Bosek Lapa ini pastinya harus ada perawatan yang berlanjutan ya teman-teman ya. Oke teman, di sini untuk melakukan perawatan di Bosek Lapa ini teman, supaya mendapatkan Bosek Lapa indah dan juga enak dipandang matanya. Jadi teman-teman, ini khususnya untuk para pemula, untuk di Bosek Lapa ini teman-teman jangan bosan ya untuk melakukan perawatan, terutama untuk masalah penyayatan ya teman. Contohnya seperti ini. Tadi kulit tapis ini sudah tinggi ya teman ya. Jadi perlu ada perawatan penyayatan ya teman ya. Nah di sini teman-teman, saya ingatkan lagi buat teman-teman kita yang baru bergabung membuat Bosek Lapa, bahwa Bosek Lapa ini untuk perawatan sangat penting ya teman. Kalau kita mendapatkan Bosek Lapa yang baik dan juga bagus, indah dan juga enak dipandang matanya teman, jadi pastinya untuk perawatan akan berlanjut terus ya teman ya. Dan juga di sini teman-teman, untuk Bosek Lapa ini, Bosek Lapa kembar 2 ini teman-teman juga pastinya tidak asing lagi ya, sering saya upload ya teman ya. Nah jadi ini untuk contoh ya buat teman-teman semuanya, khususnya untuk para pemula ya, bahwa Bosek Lapa ini kenapa sering untuk melakukan perawatan ya teman-teman ya. Nah ini untuk Bosek Lapa ini teman-teman, untuk perawatan ini pastinya teman-teman juga sudah tahu ya, kalau Bosek Lapa ini kalau tidak ada perawatan dia akan tinggi dan juga pastinya untuk keindahannya kurang bagus ya teman ya. Baik teman-teman, saya akan melakukan kegiatan saya, ikutin terus videonya, tonton full durasi supaya teman-teman juga memahaminya ya, khususnya untuk para pemula supaya lebih paham dan juga supaya lebih semangat lagi membuat Bosek Lapanya, karena kita berkreasi di Bosek Lapa ini sangat asik dan juga unik teman-teman. Oke teman, ikutin terus videonya. Oke teman, seperti biasa teman-teman harus siapkan dulu untuk pisau sayatnya ya teman ya. Nah ini itu pisau sayatnya teman-teman harus yang tajam ya teman ya, dan juga harus steril ya teman. Untuk kulit tapisnya ini teman sudah tinggi ya teman ya. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk pelepah yang di bawah ini teman, ini harus kita buka ya supaya cepat mekar ya teman ya. Nah, jadi intinya teman ya, buat Bosek Lapa ini sebenarnya walaupun teman-teman Bosek Lapanya sudah jadi, untuk perawatan ini teman-teman tidak berhenti sampai di sini aja ya teman ya. Jadi untuk kedepannya nih perawatannya nih pasti akan terus menerus ya, artinya Bosek Lapa ini kan dia tanaman ya teman ya, jadi hidup ya. Nah disitulah dia pasti akan ada perubahan-perubahan. Nah dari perubahan inilah kita harus ada perawatan ya teman ya, supaya perubahan di Bosek Lapa ini tidak mengganggu untuk keindahannya ya teman ya. Jadi perlu ada perawatan ya teman ya. Jadi perawatan cara berkalanya ini kita harus lakukan ya teman ya. Jadi tidak sampai di sini aja ya teman ya. Karena fase-fasenya Bosek Lapa ini banyak ya teman ya. Artinya Bosek Lapa ini sebelum lepas batok, nah ini pasti dia ada perawatan yang khusus juga ya teman ya, supaya Bosek Lapa ini tidak stres gimana caranya. Jadi Bosek Lapa ini teman perlu perawatan, tujuan dan maksudnya supaya keindahannya ini terjaga ya teman ya. Nah, ini contohnya seperti ini teman ya. Ini perlu di saya supaya cepat mekar pelepah yang mudanya teman ya.
Pastinya bonsai kelapa ini kalau sudah disayat seperti ini dia akan mekar dan juga kelihatannya daunnya rimbun ya teman ya, dan juga enak dipandang matanya ya. Jadi kulit tapis ini teman, ini sangat penting ya. Kalau kulit tapisnya sudah tinggi seperti ini, teman-teman harus lakukan penyayatan ya teman ya. Maka untuk senior-senior kita juga menyarankan bahwa untuk penyayatan ini harus dilakukan seminggu sekali ya teman ya. Supaya apa? Karena kulit tapis ini kalau tinggi teman, jadi daun dan juga pelepah ini pasti dia akan memanjang terus. Nah, ini hasilnya bonsai kelapa kita tidak imbang ya untuk di daunnya ya teman ya, dan dipandangnya ini kurang enak ya teman ya. Langsung kita lakukan seperti ini ya teman ya. Nah, ini untuk melakukan pelepah ini teman, ini jangan lupa teman-teman harus pegang kencang supaya tidak potel ya teman ya. Baik teman, nah ini untuk selanjutnya itu pelepah yang ini teman ya. Nah, ini harus kita sayat juga. Ini pelepah yang muda ya teman ya. Nah, untuk pelepah yang muda ini teman, untuk penyayatannya teman-teman jangan sampai ke bawah ya teman ya. Nah, ini tujuannya supaya apa? Untuk menahan pelepah yang masih mudanya supaya tidak potel ya teman ya. Jadi cukup setengah aja, jangan sampai mendasar ya teman ya. Nah, cukup sampai di sini ya teman. Nah, di sini teman ya kita potong. Oke. Lalu selanjutnya kita langsung lakukan pelepahnya ya teman ya, supaya cepat mekar dan kelihatannya rimbun ya teman ya, ini bagus kelihatannya ya. Oke teman, ini untuk yang satunya sudah selesai. Nah, kita lanjut pelepah bonsai kelapa yang satunya lagi teman ya, karena ini bonsai kelapanya kembar dua ya, jadi kerjanya agak lama sedikit ya teman ya. Ini juga sama teman ya, kita harus buka dulu pelepah yang paling bawah ini supaya mekar. Ini untuk bonggolannya nih udah lumayan teman ya, bonggolannya udah besar. Nah, ini udah besar teman ya, karena umurnya ini udah lumayan tua teman ya, udah 1,5 tahun teman ya. Untuk keindahan dan keunikan di bonsai kelapa ini, walaupun umur sudah tua tapi tetap kecil ya teman ya, artinya tidak tinggi alias jadi kerdil ya teman ya. Oke teman-teman, di sini ada pelepah yang sudah mengering ya. Saya akan potong supaya cepat mekar pelepah yang mudanya. Nah, ini buat teman-teman yang baru bergabung membuat bonsai kelapa. Nah, ini saya ingatkan lagi teman-teman, untuk masalah penyayatan atau perawatan ini di bonsai kelapa, teman-teman jangan bosan-bosan ya, supaya bonsai kelapa teman-teman menjadi bonsai kelapa yang indah. Nah, ini caranya seperti ini ya teman ya. Jadi caranya dengan rajin penyayatan atau perawatan lainnya ya teman ya, membersihkan di pelepah-pelepah yang terkena debu-debu ya atau kotoran yang lain. Nah, ini harus dibersihkan juga ya teman ya. Oke, kita langsung lakukan seperti ini teman, kita pegang kencang ya teman. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut untuk pelepah berikutnya teman ya. Nah, jadi untuk perawatan bonsai kelapa ini teman ya, kita harus pandai menikmati prosesnya teman ya, karena kita memproses bonsai kelapa ini kalau kita benar-benar dihayati, benar-benar dijiwai, ya ini pastinya teman-teman akan ada kepuasan tersendiri teman. Jadi untuk pikiran kita stres, pusing ya, tadi bisa untuk
hiburan teman-teman ya. Nah, pokoknya di bonsai kelapa ini kalau kita merawatnya dengan penuh kasih sayang, ya pastinya hati kita pun jadi senang teman ya. Beda cuma sekedar menanam atau sekedar ikut-ikutan ya teman ya, itu pasti akan ada perbedaan ya teman ya. Karena bonsai kelapa ini teman-teman perlu kita sayang-sayang juga teman supaya menghasilkan bonsai kelapa yang indah dan juga enak dipandang matanya teman ya. Nah, ini langsung kita lakukan seperti ini teman ya, supaya daunnya mekar dan kelihatannya rimbun teman ya. Oke teman, lanjut untuk pelepah yang terakhir ya teman ya. Nah, ini untuk pelepah yang terakhir buat teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, saya ingatkan lagi jangan sampai mendasar ya untuk penyayatannya. Tapi untuk teman-teman yang sudah senior ya ini pastinya sudah tahu ya, udah paham kalau pelepah yang muda ini penyayatannya kenapa tidak boleh mendasar ya pastinya. Untuk para senior atau susu kita pasti jawabannya udah tahu ya teman-teman. Nah, ini teman, untuk perbedaannya perawatan bonsai kelapa yang kembar sama bonsai kelapa tunggal, ini perbedaannya cuma agak lama aja teman ya. Seharusnya perawatannya cuma satu, karena ini kembar jadi ada dua. Nah, ini untuk memakan waktunya agak lama sedikit ya teman ya. Jadi teman-teman, untuk perawatan di bonsai kelapa kembar ini teman-teman perlu ekstra sabar ya teman ya. Tapi disinilah ada keunikan tersendiri teman ya. Kalau bonsai kelapa kembar ini teman, keunikannya ini jarang ya teman ya, satu jarang untuk bonsai kelapa kembar, apalagi bonsai kelapanya ini bercabang teman ya. Ini banyak yang diburu sama kolektor bonsai ya teman ya, yang cabang-cabang ini teman ya, karena bahannya ini cenderung susah untuk kita dapatkan teman ya. Tapi kita masih bisa untuk menyiasatinya, yaitu untuk bonsai kelapa kembar dengan cara program penanaman teman ya. Ini jangan salah teman-teman ya, bonsai kelapa kembar saya ini sebenarnya bonsai kelapa kembar programan ya teman ya. Tapi untuk keindahannya tidak kalah dengan program alami ya teman ya. Maka di sini untuk teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, nah ini buat contoh ya, teman-teman juga bisa melakukannya seperti ini ya. Kalau teman-teman mempunyai bahan banyak, teman-teman boleh program seperti ini. Jadi untuk keindahannya dan juga kecantikan di bonsai kelapa ini tidak kalah sama bonsai kelapa kembar yang alami ya teman ya. Yang penting teman-teman rajin untuk perawatannya sampai bisa pecah daun seperti ini, dan juga bisa sampai umurnya tua, nah, sampai bisa berapa, bahkan kalau teman-teman bisa merawatnya ya, bisa juga ini sampai umurnya bertahun-tahun ya teman ya. Nah pastinya keunikannya ini sama seperti kembar alami teman ya, karena kembar alami juga nih teman-teman, terus terang aja ya, dia akan lepas batok. Nah ini posisinya atau hasilnya dia akan sama ya seperti programan ya teman, seperti ini. Nah, di sini kan ada dua jenis bahan bonsai kelapa yang saya tanam menjadi satu tempat seperti ini. Nah suatu saat dia lepas batok, nah ini untuk kedepannya ada proses lagi untuk menggabungkan akar-akar bonsai kelapa ini teman ya. Nah ini seolah-olah dia akan menjadi bonsai kelapa kembar alami ya teman ya. Nah jadi teman-teman juga jangan takut kalau teman-teman tidak mempunyai bonsai kelapa kembar. Nah ini teman-teman bisa lakukan seperti ini ya program penanamannya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya. Ini kegiatan saya udah selesai. Nah, ini tinggal dibersihkan aja dari debu-debunya. Ini mudah-mudahan video kali ini untuk kegiatan saya membersihkan atau perawatan di bonsai kelapa ini bisa membantu buat teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa ya teman-teman ya. Jadi dengan adanya perawatan ini teman-teman juga
supaya lebih semangat lagi membuat bose kelapanya ya. Karena perjuangan kita di bose kelapa ini teman-teman harus yakin ya, karena suatu saat perjuangan ini tidak akan membohongin hasil ya teman ya. Oke teman, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat khususnya untuk pemula ya. Jadi pemula ini supaya lebih semangat lagi membuat bose kelapanya dan juga mencari bahan bose kelapanya supaya teman-teman bisa langsung praktek ya kalau mempunyai bahan bose kelapa ini ya. Oke, saya akhiri video ini. Salam kopi tanpa gula dari Subak Kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.